Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nining. Hai Bunda, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yap. Di video kali ini Nining akan melanjutkan pembahasan tentang buku KIA. Yes, part 2. Ya, tentang ibu hamil. Alangkah baiknya ambil buku KIA yang ada di rumah Bunda sekarang. Check it out. Buka lembar daftar isi ya Bun. Nah di situ kan ada ya kesehatan ibu. Dan di bawahnya itu ibu hamil. Dilihat saja halamannya berapa ya. Disamakan dengan buku KIA yang ada pada Bunda sekarang. Sudah dibuka Bun. Ini di sini Nining halaman 1 ya. Di Bunda halaman berapa? Tinggal dibuka ya. Oke, ini sebelahnya itu sudah ada penjelasannya di video sebelumnya. Sebaiknya Bunda sebelum menonton atau melihat video sesi ini, maka Bunda harus menonton sesi sebelumnya, part 1-nya ya, agar nyambung Bunda. Lanjut ya Bun, buka halaman 1 tentang paling atas ya, ibu hamil diperiksa kehamilan. Jika Bunda terlambat datang bulan di bulan ini, segera pergi ke dokter atau bidan ya Bun untuk diperiksa. Jika memang positif hamil, maka Bunda wajib periksa minimal 4 kali selama kehamilan Bunda. 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan dan 1 kali usia kandungan 4-6 bulan dan 2 kali pada usia kandungan 7-9 bulan. Ingat ya Bun, minimal itu kurang tidak boleh, lebih itu boleh. Contoh, 3 kali selama kehamilan periksa kehamilan itu tidak boleh Bun. Mengapa? Karena kurang dari 4, minimal 4 kali. Jika 6, 7, 8, 9, 10 selama kehamilan gitu periksa, ya tidak apa-apa Bun, karena minimal 4 kali. Maksimal tak terhingga. Wadaw, maksudnya yang terpenting minimal 4 kali ya Bun, lebih boleh kok. Oke Bun, masih halaman yang sama ya Bun, agak bawahnya ya. Pastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan. Itu memiliki standar 10T ya Bun. 1. Pengukuran tinggi badan. Cukup 1 kali ya Bunda di awal periksa. Mengapa harus diukur? Karena jika ada ibu hamil yang memiliki tinggi badan kurang dari 145 cm, maka sangat resiko memiliki panggul sempit dan kemungkinan besar agak sulit melahirkan secara normal. Mengapa? Karena jalan yang akan dilalui kepala janin itu lebih kecil daripada kepala, maka dari itu sulit untuk keluar Bunda. Selain tinggi badan, maka berat badan juga harus ditimbang ya Bun setiap kali Bunda periksa ke fasilitas kesehatan. Minimal pertambahan berat badan itu saat menginjak 4 bulan kehamilan paling sedikit naik 1 kg per bulan. Berarti per minggu Bunda harus menaikkan 1/4 kilo ya Bunda. Harus ya. Santai aja Bun sambil ngemil, minum susu ibu hamil. Santai aja ya. Gak apa-apa, santai tapi bermanfaat ya, berproduktif Bunda. Oke Bunda, lanjut ya Bun. T yang kedua itu pengukuran tekanan darah, tensi. Setiap kali Bunda periksa, Bunda
akan diukur tekanan darahnya ya bun. Yang normal itu 120/80 mm air raksa bunda. Itu 100/60 sampai 120/80 itu masih dalam keadaan normal tensinya bun. Jika tekanan darah bunda naik ya atau lebih besar atau sama dengan 130 ke atas, 140/90, kemungkinan ada faktor resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Itu sangat berbahaya bun ya bagi bunda dan bayi yang ada di kandungan bunda. Masih setia kan bun dengerinnya? Asyap. T yang ketiga adalah pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Kenapa sih harus diukur? Nih, bila lila bunda kurang dari 23,5 cm menunjukkan bunda atau ibu hamil memiliki atau menderita kurang energi kronis. Kek ya yang sering disebut itu kurang gizi bun. Bunda itu gizinya kurang. Dan itu bukan berdampak bukan untuk bunda saja, akan tetapi untuk janin yang ada di perut bunda. Saat lahir nanti akan lahir bayi berat lahir rendah. Bayinya itu kecil bun, berat badannya itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya bunda si bayinya. Pelayanan keempat, pengukuran tinggi rahim. Sangat berguna untuk melihat, memantau pertumbuhan janin sesuai nggak sih sama usia kehamilan. Jika tidak sesuai banyak faktor bun. Salah satunya hamil anggur. Itu biasanya tinggi rahim melebihi usia kehamilan bun. Tapi jika bunda ingat betul mens terakhir bunda itu kapan, ataupun bayinya mungkin kembar. Nah, bunda harus USG untuk benar-benar memastikan ya bun. Karena USG selama kehamilan itu minimal 2 kali bunda. 1 kali di awal kehamilan dan 1 kali lagi di akhir kehamilan. Lebih dari 2 ora popo bunda, mangga ya. Jika memang bunda mau. Buka halaman 2 bunda, masih tentang ibu hamil ya. T yang kelima yaitu penentuan letak janin dan penghitungan denyut jantung janin bunda. Jika keadaan bunda sekarang di trimester 3, 7-9 bulan, 3 bulan terakhir mau lahiran, bagian bawah janin bukan kepala ataupun kepala belum masuk panggul, kemungkinan terdapat kelainan letak ataupun masalah lain selain itu. Dan bila denyut jantung janin bunda kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit, menunjukkan bahwasannya ada tanda-tanda gawat janin. Segera ke fasilitas kesehatan terdekat ya bunda untuk dilakukan penanganan yang lebih tepat dan harus segera dirujuk. Masih stay kan bunda? Lanjut yuk bunda. Yang keenam, status TT. Imunisasi tetanus toksoid. Bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya akan memastikan status imunisasi TT bunda sudah lengkap atau belum. Jika belum, bunda harus mendapatkannya sampai lengkap. Lengkap itu sampai
T5. Jadi ada T1, T2, T3, T4 dan T5 berguna untuk mencegah penyakit tetanus pada bunda dan bayi bunda. T yang ke-7 yaitu tablet tambah darah. Jadi bunda semenjak hamil, awal kehamilan itu minum 1 tablet tambah darah setiap hari ya, minimal selama 90 hari. Dianjurkan minum tablet penambah darah itu di malam hari sebelum tidur. Mengapa? Karena untuk mengurangi rasa mual dari efek samping tablet penambah darah itu bunda. Jadi yang ke-8 yaitu tes lab. Tes laboratorium yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tes golongan darah untuk prepare bunda, pendonor bagi bunda jika suatu saat pas diperlukan ya bunda. Dan yang kedua tes hemoglobin, tes HB ya bun. Jadi kadar sel darah merah di dalam darah untuk mengetahui apakah bunda kekurangan darah atau yang sering kita sebut anemia bun. Itu sangat berakibat fatal bun, akan terjadi perdarahan jika bunda anemia ataupun keguguran. Juga akan suplai makanan terhadap janin yang ada di perut ibu itu akan berkurang. Dan yang ketiga yaitu tes pemeriksaan urin atau air kencing. Jika dianjurkan oleh tenaga kesehatan, bidan, dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk cek lab, maka bunda harus cek lab ya. Oke, jadi tes pemeriksaan urin ini yang ketiga ini, terlebih bunda mempunyai tekanan darah tinggi, itu harus diperiksa ya bun, apakah mengandung protein ataupun tidak. Itu sangat berbahaya bun. Dan yang keempat bun, tes pemeriksaan darah lainnya seperti HIV, sifilis, dan hepatitis B ya. Pasti ini diperiksa ya bun. Jika bunda tes lab itu keempat ini pasti diperiksa kompleks, paket komplit bun ya. Harus diperiksa ya bun jika direkomendasikan. Harus ya bunda. Oke bunda, lanjut ke halaman 3 bunda. T yang ke-9 itu konseling atau penjelasan. Jadi sebagai tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya akan memberikan penjelasan mengenai perawatan kehamilan mulai dari awal kehamilan, trimester pertama sampai trimester ketiga menjelang melahirkan, seperti gizi ibu hamil, tanda bahaya kehamilan itu pasti dijelaskan bun. Dan persalinan, tanda-tanda persalinan itu apa saja, yang harus dipersiapkan itu apa saja, dan inisiasi menyusui dini IMD itu apa sih, pasti dijelaskan. Setelah itu ada periode masa nipas, perawatan bayi baru lahir, tentang ASI eksklusif, sampai berapa bulan sih ASI eksklusif itu dan apa ASI eksklusif itu, bahkan keluarga berencana sampai imunisasi pada bayi itu akan dijelaskan secara bertahap bun. Secara bertahapnya setiap ibu kunjungan ke fasilitas kesehatan dan fase apa yang ibu sedang jalani itu akan dijelaskan secara terperinci. Dan yang terakhir bunda, yang ke-10, tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Jika bunda mempunyai masalah kesehatan
pada saat hamil, maka akan ditindaklanjuti dan diobati sesuai keluhan atau masalah kesehatan yang dialami Bunda sekarang. Jadi, itulah standar pelayanan pemeriksaan terhadap ibu hamil yang akan didapatkan oleh ibu hamil yang diberikan oleh tenaga kesehatan Bunda. Ya, sebelum Bunda memeriksakan atau mengulang kunjungan pemeriksaan, sebaiknya Bunda baca terlebih dahulu dan dipahami pada saat fase Bunda yang sedang sekarang jalani ya. Kalau saat hamil berapa bulan, tinggal dibaca buku KIA-nya, dibuka ya. Jika ada informasi yang tidak dimengerti, maka saat kunjungan itulah kesempatan untuk bertanya. Ya Bunda, setelah Bunda mendapatkan pelayanan kesehatan standarnya ya 10T, Bunda harus ikut ya. Ikut apa? Ikuti kelas ibu. Ada 2 ya Bun. 1, ada kelas ibu hamil. Ada apa aja sih di kelas ibu hamil ini? Jadi di dalam kelas ibu hamil itu Bunda akan mendapatkan informasi. Dan Bunda juga bisa saling bertukar informasi sesama Bunda, sesama ibu hamil. Ibu hamil trimester pertama atau ibu hamil muda bisa bertukar dengan ibu hamil tua, bisa saling sharing ya. Ibu hamil tua saling sharing juga. Maka banyak informasi yang didapat. Bukan tentang kehamilan saja, ada tentang persalinan, nifas, serta perawatan bayi baru lahir. Bunda harus ikut ya. Ikut kelas ibu hamil ya, minimal 4 kali pertemuan Bunda. Dan sesekali bawa ayahnya untuk saling mengerti dan memahami tentang keadaan yang sedang Bunda jalankan, yaitu sedang hamil, persalinan, nifas, seperti itu. Ayahnya harus ikut andil ya. Yang kedua adalah kelas ibu balita, anak dengan balita ya. Pasti di sini ibu akan mendapatkan segudang informasi dan tentu juga saling bertukar informasi sesama ibu balita ya. Pasti ada informasi tentang tumbuh kembang, imunisasi, gizi bayi balita, perawatan bayi dan balita, serta penyakit apa sih yang sering menyerang pada bayi dan balita. Ingat, perlu diingat Bunda, tanyakan pada petugas kesehatan jadwal pelaksanaan kelas ibu. Pastikan Bunda melakukan pemeriksaan kehamilan ya ke fasilitas kesehatan. Ya Bun, cukup sekian dulu ya Bunda pada sesi ini, pada part 2 ini ya. Nanti next video pasti akan ada tentang gizi ibu hamil, juga tanda bahaya kehamilan. Bye-bye Bunda, semoga sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.